Jadi setelah ketahuan kebutuhan kalori kita per harinya berapa, nanti dikalikan dengan intensitas pekerjaan kita. Apakah ringan, berat, atau sedang. Nah, setelah keluar, itu adalah kebutuhan kalori kita per hari. Nah, keluarlah berapa kilokalori, misalkan 3.200 kilokalori. Nah, dari 3.200 kilokalori itu, kalau teman-teman ini normal, sehat, tidak punya penyakit apapun, atau sedang tidak melakukan diet apapun, ini kita bagi ke dalam 5 kali makan. Biasanya sih normalnya 5 kali makan. 3 kali makanan utama dan 2 kali selingan. Nah, kita akumulasikan untuk 5 kali makan ini sebanyak 100%. Jadi, kebutuhan kalori kita dalam per hari yang bisa dikatakanlah tadi 3.200 kilokalori, kita bagi ke dalam 5 kali makan ini. Bagaimana persentasenya? Teman-teman boleh mempresentasikannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tapi standarnya untuk makan pagi misalkan 25%, selingannya 10%, makan siangnya 30%, untuk selingan siangnya 10%. Nah, sisanya 25% itu untuk makan malam. Jadi nanti yang 3.200 kilokalori atau jumlah kebutuhan kalori per hari tadi dikalikan ke dalam persentase per makannya. Misalkan saya ambil contohnya yang makan selingan ya. Selingannya kan hanya 10%. Jadi misalkan 3.200 kilokalori dikali 10%. Hasilnya adalah 320 kalori. Nah, 320 kalori ini adalah total dari makanan yang kita makan dalam sekali makan. Contohnya dalam hidangan selingan tadi. Nah, dalam satu kali makan, setidaknya kalau untuk makanan utama, itu harus ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Dari mana sih kita bisa mendapatkan semua komposisi zat gizi ini? Tentunya dari makanan. Makanya, kalau untuk sekali makan, itu lebih baik kita memilih menu yang beraneka ragam. Jadi tidak menggunakan menu tunggal. Bagaimana cara kita menghitung komposisi bahan makanan yang kita makan setiap harinya? Apakah sudah terpenuhi atau tidak? Nah, sebenarnya ini agak panjang prosesnya. Ini ada yang namanya ukuran rumah tangga dan bahan penukar. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman mau lihat apakah yang setiap kalian makan ini sudah memenuhi kebutuhan kalian atau belum. Cara menghitung kandungan zat gizi yang ada dalam makanan yang kita makan itu bisa kita hitung dengan rumus. Jadi misalkan tadi karbohidrat yang kita gunakan itu, yang kita makan itu adalah nasi. Kalian bisa lihat daftar komposisi bahan makanan atau disingkatnya DKBM. Jadi di dalam daftar komposisi bahan makanan ini kita bisa lihat ada kandungan apa saja sih di dalam satu bahan makanan. Misalkan untuk nasi, sebenarnya ini ada nasi, ada beras. Jadi dalam daftar bahan makanan ini itu dia dibedakan berdasarkan golongan bahan makanannya. Ada yang termasuk ke dalam gandum atau serealia, terus sayuran, protein hewani, protein nabati, terus ada juga yang bahan tambahan lain seperti gula, terus dan yang lain-lainnya. Nah, di dalam DKBM ini kita bisa lihat berapa zat gizi atau kandungan gizi yang terdapat dalam satu bahan makanan per 100 gram. Jadi kalian perlu mengalikannya kembali ke dalam berapa banyak atau berapa gram karbohidrat yang kalian makan. Misalkan di dalam DKBM itu untuk nasi dia total energi yang dihasilkan dari 100 gram nasi itu adalah misalkan 300 kalori. Kalian misalkan makan cuman 50 gram, berarti kan setengahnya dari komposisi bahan makanan yang disediakan. Karena kan tadi di DKBM cuma 100 gram. Nah, jadi kalian kali ke dalam jumlah gram yang kalian makan. Kalian boleh lihat cara menghitungnya seperti ini, ya. Nah, ketahuan kan itu adalah jumlah energi atau kalori yang dihasilkan dari 50 gram nasi. Nah, 50 gram nasi itu berapa banyak sih? Apakah kita harus selalu mengukurnya sebelum kita makan? Nggak perlu, karena ada yang namanya ukuran rumah tangga. Jadi di dalam ukuran rumah tangga ini, kalian juga boleh lihat, boleh searching-searching. Ukuran rumah tangga ini adalah konversi dari berat, dari ukuran yang
gram atau berapa yang dikonversikan ke dalam ukuran rumah tangga. Contohnya sendok makan, sendok teh, gelas, terus ada mangkok gitu. Nah, jadi kalian bisa melihatnya ke dalam ukuran rumah tangga. Untuk 1 gram karbohidrat itu mengandung 4 kalori. Untuk 1 gram lemak itu mengandung 9 kalori, dan untuk 1 gram protein itu mengandung 4 kalori. Jadi setelah kalian jumlahkan, kalian kalikan kembali dengan rumus 449 tadi. Jadi 4 itu untuk karbohidrat, 4 untuk protein, dan 9 itu untuk lemak. Nah, setelah itu kalian jumlahkan. Setelah jumlahkan, keluarlah hitungan kilokalori dari satu hidangan yang kalian makan. Nah, mungkin itu cara menghitung kebutuhan makan kalian untuk setiap hari. Untuk lengkapnya, kalian boleh baca-baca di websitenya Kemenkes. Di sana ada AKG, ada juga DKBM-nya, dan di sana juga ada Dikit lagi, Nak. begitulah. Dadah, shelter less. Dadah.